Halo, kembali lagi kita di channel ini. Kali ini kita kembali belajar mengenai media pembelajaran. Nah, pada video kali ini kita akan memaparkan apa itu media pembelajaran dan apa manfaatnya serta fungsinya dalam proses belajar mengajar. Baik, sebelum kita masuk pada materi media pembelajaran, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Syukurman Laia, NPM 18053 111 014. Kami dari Prodi Pendidikan Fisika semester 5. Nah, kami dari Universitas Dharma Agung akan memaparkan media pembelajaran serta penggunaannya dalam proses belajar mengajar. Baik, sekarang kita masuk pada pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar, mulai dari buku sampai penggunaan perangkat elektronik di kelas. Itulah yang dimaksud dengan media pembelajaran. Nah, sekarang kita perlu tahu juga jenis media pembelajaran, yaitu media cetak. Media cetak adalah media yang berasal dari teks, gambar, serta ilustrasi pendukung lainnya yang digunakan sebagai penyampaian informasi belajar. Contohnya diantaranya buku, modul, majalah, gambar, poster, peta, foto-foto, majalah dinding, papan flanel, LKS, guntingan koran, dan handout. Kedua, media audio. Media audio adalah media berbasis suara, bunyi-bunyian, dan kesan non-verbal. Contoh media audio diantaranya yaitu siaran radio, CD atau DVD, podcast, lagu, musik, file MP3, telepon, dan lab bahasa. Ketiga, media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang menayangkan gambar dan audio dalam waktu yang bersamaan. Contohnya film, televisi, dan video. Keempat, multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah media pembelajaran yang berbasis yang dilengkapi alat pengontrol yang dapat dioperasikan pengguna sehingga alat dapat memberi respon dan ada hubungan timbal balik antara alat dan pengguna. Contoh multimedia interaktif adalah game, aplikasi-aplikasi berbasis Android, dan lain-lain. Kelima, e-learning adalah media pembelajaran berbasis elektronik yang memanfaatkan komputer atau laptop yang berhubung dengan jaringan komputer ataupun jaringan internet. Contohnya adalah Udemy, Kode Academy, Ruang Guru, Genius,
Google Classroom, dan lain-lain. Keenam adalah media realia. Media realia adalah alat atau benda yang terdapat dalam kehidupan nyata. Contohnya, tumbuhan, bebatuan, pepohonan, mata uang, dan lain-lain. Itulah sekilas jenis-jenis media pembelajaran. Nah, ada pun beberapa manfaat media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran menurut para ahli antara Kay dan Dayton tahun 1985 yaitu penyeragaman penyampaian materi pelajaran, proses belajar mengajar menjadi lebih menarik, jelas, dan interaktif. Ketiga, efisiensi waktu dan tenaga. Keempat, meningkatkan kualitas hasil belajar para murid. Kelima, memungkinkan kegiatan mengajar yang fleksibel atau dapat dilakukan di mana saja. Dan terakhirnya adalah tercapainya tujuan kegiatan belajar mengajar secara efektif. Itulah yang merupakan manfaat media pembelajaran. Adapun fungsi media pembelajaran secara umum yaitu menarik perhatian siswa. Terkadang siswa kurang tertarik atau antusias terhadap suatu pelajaran dikarenakan materi pelajaran yang sulit dan susah dicerna. Kedua, memperjelas penyampaian pesan. Dalam pelajaran, terkadang ada hal-hal yang konsep abstrak yang sulit bila dijelaskan secara lisan. Misalnya, bagian-bagian tubuh manusia. Ketiga, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Ketika menjelaskan tentang misalnya hewan-hewan karnivora, tidak mungkin rasanya kita membawa harimau, singa, atau buaya ke dalam kelas. Keempat, menghindari kesalahan tafsir. Ketika guru berbicara secara verbal, sudut pandang murid kadang berbeda antara satu dengan lainnya, dan maksud yang disampaikan guru berbeda dengan pemahaman para murid. Dengan media pembelajaran tafsir, sebuah teori menjadi sama dan tidak ada kesalahan pahaman informasi. Kelima, mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa. Manusia dibekali kemampuan berbeda-beda, termasuk dalam hal gaya belajar. Dalam sebuah teori setidaknya ada 3 tipe gaya belajar, yakni visual, auditory, dan kinestetik. Terakhir, fungsi media pembelajaran secara umum yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Dengan media pembelajaran, proses belajar mengajar di kelas diharapkan sukses sesuai dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh tenaga pendidik di kelas. Dalam media pembelajaran ini, beberapa hal yang harus kita gunakan untuk memajukan proses belajar mengajar, seperti papan tulis dalam bentuk mind mapping. Ada juga komputer, proyektor yang harus kita gunakan untuk memajukan proses belajar mengajar lebih baik lagi. Nah, kira-kira di antara proyektor ataupun komputer tidak tersedia untuk menjalankan proses belajar mengajar, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini kita harus mempersiapkan beberapa harus kita gunakan dalam menjalankan proses belajar mengajar, seperti buku panduan untuk melaksanakan proses belajar mengajar tanpa komputer atau proyektor yang harus kita gunakan. Kedua, yaitu papan tulis. Papan tulis juga merupakan salah satu media pembelajaran yang harus digunakan secara manual untuk menjalankan proses belajar mengajar
yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir yang kita gunakan dalam media pembelajaran yaitu spidol. Spidol ini juga merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menjalankan proses belajar mengajar. Nah, ini adalah salah satu alat yang kita gunakan dalam pembelajaran yang secara manual. Selamat pagi untuk kita semua. Kali ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran fisika yang berjudul mengenai gerak. Nah, sebelum kita masuk pada materinya pada hari ini, terlebih dahulu kita harus tahu kira-kira apa media pembelajaran yang harus kita gunakan untuk memperlancar proses belajar maupun mengajar kita pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk pada materinya, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu gerak. Gerak ini merupakan adalah salah satu proses perubahan posisi atau kedudukan suatu benda di mana di titik awal dengan titik akhir. Nah, pada gerak kita harus memperhatikan kedua mobil ini, di mana mobil ini ditarik melalui tali. Pada mobil tersebut terjadinya gerak di mana posisi awal ke posisi akhir. Nah, yang disebut sebagai gerak itu adalah di mana perubahan posisi ini dan kedudukan ini terjadi di posisi awal dan ke posisi akhir. Nah, pada gerak ini juga ada beberapa yang menurut keadaannya dan menurut lintasan. Gerak ini menurut keadaannya adalah adanya gerak nyata dan gerak semu. Sedangkan gerak menurut lintasannya adanya gerak parabola, gerak melingkar, dan gerak lurus. Nah, pada gerak menurut keadaannya yaitu gerak semu dan gerak nyata. Perbedaan gerak nyata dan gerak semu adalah sedikit saja, yaitu di mana gerak nyata itu merupakan salah satu gerak di mana suatu benda terjadinya perubahan posisi atau adanya suatu jarak yang ditempuh oleh benda tersebut terhadap titik acuan tersebut. Nah, sedangkan gerak semu adalah gerak di mana gerak sebenarnya di mana benda sebenarnya itu adalah diam, sedangkan pengamatnya mengatakan bahwa gerak benda itu terjadinya perpindahan posisi atau bergerak. Nah, gerak menurut lintasannya itu terbagi atas gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Nah, gerak lurus di mana terbagi atas dua lagi, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Sedangkan gerak lurus beraturan di mana kecepatan tetap, sedangkan gerak lurus berubah beraturan yaitu percepatan tetap. Nah, pada gerak lurus beraturan di mana adanya kecepatan tetap, sedangkan gerak lurus berubah beraturan adanya percepatan tetap. Sedangkan persamaan kecepatan tetap itu yaitu V sama dengan S per T, di mana V merupakan kelajuan, sedangkan S adalah jarak dan T adalah waktu. Nah, persamaan pada percepatan tetap yaitu A sama dengan
VT dikurang V0 per T. Nah, pada gerak lurus berubah beraturan juga dapat dilakukan secara di mana gerak itu bisa dipercepat dan gerak juga bisa diperlambat. Nah, sekian saja materi kita pada hari ini. Kiranya materi kita yang kita pelajari pada hari ini dapat kita pahami dan dapat kita dimengerti. Dan mungkin minggu depan kita masuk lagi mengenai gaya.